Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang paling utama, yang harus kita jaga dengan takwa. Dan takwa adalah di atas ilmu, dan ilmu adalah Quran dan Sunnah yang disampaikan di antara rumah-rumah Allah. Yatuna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Maka Nabi kemudian menyampaikan hikmahnya adalah illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmah, wa hafathumul malaikah, dan dijaga oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama orang yang bermajelis ilmu akan senantiasa disebut oleh Allah di sekitar malaikatnya, dan malaikat yang mendengarnya akan mengatakan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, rahmatilah mereka yang duduk bermajelis ilmu dan berilah petunjuk mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih dalam rangkaian majelis tentang muamalah dalam Islam yang jarang dibahas secara detail. Biasanya cuma kulitnya saja atau bagian depannya saja. Maka kita mencoba untuk membahas sedetail mungkin, dan kita mengikuti atau menggunakan kitab karya dari Dr. Irwandi Tarmidi. Beliau pakar fikih muamalah dengan kitabnya yang berjudul Harta Haram Muamalah Kontemporer. Dan ini sudah cetakan yang ke-26. Dan yang saya tahu atau yang saya amati dari pergerakan beliau dalam mendakwahkan muamalah syariah di Indonesia, itu banyak kemudian bermunculan majelis-majelis tentang ekonomi syariah, termasuk bermunculan fakultas-fakultas ekonomi syariah atau prodi ekonomi syariah, dan mulai tumbuhlah ekonomi syariah di Indonesia sehingga menjadi 5 yang terbesar di dunia. Tapi ya itu, kadang orang itu setengah hati dalam masuk dalam syariah. Akhirnya kasus yang terbaru, PT Dana Syariah Indonesia sebagai fintech, finansial teknologi, jadi mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dipinjamkan dalam bentuk modal yang berlandaskan syariah, yang sudah terdaftar di OJK, itu melakukan fraud sampai 2, sekian triliun. Padahal itu dana orang-orang yang mencoba untuk berinvestasi secara syariah. Artinya kalau dari sisi syariah aja ada segitu, ternyata Jaksa Agung melaporkan ada tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebanyak 300 triliun, yang baru mampu diselamatkan 24 triliun. Belum lagi judi online, itu 800 atau berapa ratus triliun, macam-macam lah Pak. Makanya intinya sebenarnya ternyata ujung-ujungnya adalah soal duit. Makanya penting kita memahami itu agar jangan sampai kita kemudian tidak tahu halal haram terus yang penting oke. Nah itu kemudian tidak menghasilkan keberkahan sama sekali. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada bab berikutnya, yaitu tentang honor mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu keislaman dan ceramah agama. Jadi memang seolah-olah khusus buat para pendakwah agama, tapi panjenengan sebagai orang yang mengoperasionalkan rumah-rumah Allah, masjid, panjenengan juga harus atau perlu tahu. Pada pertemuan yang lalu sudah saya bacakan Quran surat Al-An'am ayat 90, Hud 29, As-Su'ara ayat 145, As-Su'ara 164, As-Su'ara 180, Yasin 20-21, yang intinya semua para nabi itu tidak mencari upah dalam dakwahnya, dan pembahasan atau penyampaian ayat itu ditutup dengan keikhlasan para nabi tersebut ditiru oleh para sahabat nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang menjadi panutan Islam dari masa ke masa
di mana mereka mengajarkan Al-Quran, tafsir, hadis, akidah, fikih, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya tanpa pernah menarik honor dari para jamaahnya. Artinya tidak boleh dalam Islam narif. Dengan yang undang saya harus bayar sekian, walaupun itu cuman angka yang mungkin nggak banyak. Itu berdasarkan kitab ini itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi dewasa ini mengingat biaya hidup untuk menutupi kebutuhan bahan pokok. Ada pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, ini tambahin dan HP, pulsa, mobil, motor, nikah lagi gitu. Cukup tinggi yang menuntut para pendakwah harus memenuhi kebutuhan pokok dia dan keluarganya. Maka pertanyaannya, bolehkah mereka menerima gaji dari berdakwah, mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman lainnya? Menerima gaji artinya ditawari buat narik tetap tidak boleh. Tarif saya sekian, itu tidak boleh. Nah, kemudian pertama, tentang kebolehan menerima honor dari Baitul Mal. Para ulama sepakat bahwa honor yang diterima oleh para pendakwah, guru ngaji, para pengajar ilmu agama yang berasal dari Baitul Mal, dalam hal ini yang dikelola oleh negara, hukumnya halal dan tidak termasuk imbalan dari dakwah yang mereka lakukan dan tidak mengurangi keikhlasan mereka. Ini merupakan penghargaan dari pemerintah dikarenakan mereka disibukkan oleh pekerjaan membina umat sebagaimana dahulu para sahabat menerima atau pemberian dari Baitul Mal. Begitu juga honor yang diberikan langsung oleh lembaga-lembaga sosial, pihak dermawan ataupun pribadi dalam jumlah yang tidak ditetapkan dan tidak disyaratkan oleh para pendakwah itu, maka hukumnya disamakan dengan honor yang diterima dari Baitul Mal. Jadi ini praktek yang ada di Saudi Arabia nih. Ini para ulama muadzin, bahkan imam muadzin, ulamanya, pendakwahnya semua nih diregister oleh negara dan digaji. Makanya nek dados Imam Masjidil Haram niku mboten gagas ajeng dodolan sembako napa-napa, mboten mikir. Pokoke fokusnya apalane ampun kesupen mboten mawon gitu. Termasuk para pendakwah di Masjid Haram, Masjid Nabawi niku nggih, mereka sudah tidak berpikir harus jualan ini, buka lapak ini, mboten. Ngangon bebek itu ora gagas. Makanya dikiaskan dengan itu kalau diberikan oleh pihak-pihak yang memang secara urusan keagamaan itu diamanahkan untuk memakmurkan Islam, masjid dan mendakwahkan kepada kaum muslimin, maka boleh, dengan catatan tetap pendakwahnya tidak boleh narif. Makanya kalau ada pendakwah yang narif, nah itu sebenarnya beliau belum paham tentang aturan main dalam masalah menerima apa yang boleh dalam berdakwah. Nah, kemudian bab berikutnya, halalkah upah kerja dalam dakwah? Artinya ada orang yang nggak kerja kecuali dakwah atau ceramah, pokoknya hidupnya gitu, ceramah tok dari hari ke hari, tiap hari, dan itu akan kerasa banget ketika ada musibah kayak COVID yang lalu. Itu ada COVID benar-benar langsung pulling gitu. Karena beliau hanya menerima mukafaah dari dakwah, nah, panggilannya nggak ada, benar-benar oling. Apalagi yang ustaz yang istrinya 2-3 itu tambah nggak karu-karuan, keadaannya parah. Saya mengamati beberapa nih, saking parahnya sampai pilih pegatan, tidak sanggup. Nah, adapun upah yang disepakati dari awal antara pendakwah dan pengguna jasa, seperti guru mengajar Al-Quran atau ilmu-ilmu keislaman dengan mensyaratkan honor Rp50.000 misalnya setiap kedatangan, atau seorang pendakwah mensyaratkan dari awal honor Rp500.000, ini contohnya 10 kali lipat. Artinya ingin menunjukkan sedikit atau banyak itu gimana gitu ya. Maka bila honor tersebut tidak mampu dipenuhi oleh pihak pengguna jasa, pendakwah menolak untuk memberikan ceramah, maka hukum kehalalan upah ini diperselisihkan oleh ulama. Artinya kalau sudah narik terus pihak memberi
yang ngundang itu kok nggak sanggup. Nah, ulama berselisih pendapat tentang kehalalannya. Jadi udah bicaranya halal apa haram. Tapi nek nggak narib dikasih halal gitu kan. Nah, terus nggak narib kok dikasih 5 juta halal. Narib dikasih 50, narib 50 misal, jane enteng tapi gandeng masjidnya bener-bener nggak punya gitu. Terus akhirnya nggak mampu untuk memberi, nah, maka diperselisihkan halal haramnya. Yang pertama, ya pendapat pertama, para ulama dalam mazhab Hanafi dan Hambali mengharamkan upah yang ditentukan dari awal sebagai imbalan jasa dakwah yang disampaikan. Artinya 50.000 dari awal ditetapkan, pokoknya tarifku 50.000, jadi kan buatan kathah tadi. Nah ini diharamkan. Nah mulai niku kathah, tarifku misal 20 juta gitu. Nah itu tidak boleh. Nah para ulama ini berpegang pada beberapa dalil. Yang pertama ayat Al-Quran yang disebutkan di atas, yaitu yang tadi saya sampaikan, yaitu Al-An'am 90, Hud 29, Hud 51, As-Su'ara 145, As-Su'ara 164, As-Su'ara 180, Yasin 20 sampai 21, di mana ayat-ayat itu menyebutkan bahwa para nabi tidak meminta upah kepada umatnya atas dakwah yang mereka sampaikan. Nah, namun penulis berpendapat atau punya tanggapan bahwasanya dalil ini tidak kuat kalau dijadikan dalil mengharamkannya upah buat para pendakwah, karena dakwah para nabi tersebut ditujukan kepada orang non muslim dan memang mereka tidak akan mau memberi upah. Terus para nabi kenapa menolak atau menyatakan tidak meminta upah? Karena yang diparanin itu pada umumnya memang diminta untuk masuk Islam. Dan orang non muslim udah tahu, oh ternyata nek orang harus dibayar, jelas gak jadi masuk Islam menurut penulis ini. Dan juga di dalam ayat-ayat tersebut tidak ada larangan andai orang yang menerima dakwah tersebut memberikan upah. Jadi pernyataan para nabi kalau kami datang tidak untuk mencari upah atau mencari makan itu belum memastikan haramnya upah dakwah. Ini tanggapan beliau. Kemudian dalil yang kedua para ulama ini mengharamkannya, yaitu yang kedua firman Allah yang melarang menjual ayat dengan harga dunia dan melarang menyembunyikan petunjuk. Sedangkan menolak memberikan dakwah tanpa imbalan yang disepakati sebelumnya termasuk menjual ayat dan menyembunyikan petunjuk. Di antara ayat tersebut Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 41, wala tastaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Al-Baqarah 159, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Nah, penulis punya tanggapan dalil ini juga tidak kuat untuk menyatakan haramnya para pendakwah menerima upah walaupun mereka narib, karena maksud ayat di atas bila seorang telah menjadi fardu ain baginya untuk menyampaikan dakwah seperti dia berada di lingkungan yang sama sekali tidak ada orang yang mampu menyampaikan dakwah dan mengajarkan Quran kecuali dirinya. Jadi ayat itu khusus untuk orang yang sudah jatuh hukum di fardu ain. Kalau udah fardu ain dia mau nggak mau harus menyampaikan dan tidak boleh menutupi ayat atau agama ketika dia harus menyampaikan di lingkungan yang memang membutuhkan. Nah, kemudian Bapak Ibu dan rahmati Allah, maka dalam kondisi seperti itu memang haram dia untuk menerima upah karena dia harus mendakwahkan apa yang dia punya dari ilmu agama, seperti mengajarkan orang untuk melaksanakan sholat yang wajib. Maka dalam kondisi seperti itu tidak mungkin dia boleh atau diperkenankan mengarani, menyebutkan angka-angka tertentu baru dia mau, maka itu diharamkan buat yang bersangkutan. Adapun orang yang berada di lingkungan di mana mereka para pendakwah ini tidak wajib mendakwahkannya, kanan dan kiri lingkungan itu misal rumahan atau komplek tertentu, pengawasannya, pengajiannya banyak gitu kan, dan mereka dalam kondisi mampu para umatnya itu, maka yang bersangkutan tidak wajib untuk berdakwah di situ. Maka ketika dia datang ke situ, maka dia boleh atau berhak mendapatkan upahnya kalau memang diberikan, bahkan kalau sudah sepakat gitu. Jadi ini menjadi dalil atau argumen beliau bahwa sebenarnya kalau memang disepakati ya tidak ada masalah selama tidak memberatkan ya. Nanti ada
ustaz atau pendakwah tertentu niku yang dia menyebutkan angka, akhirnya takmirnya merasa berat, akhirnya suruh iuran jamaahnya yang merasa kabotan gitu. Jamaah misal kena 200 atau 300 gitu. Maka hal-hal seperti ini ya perlu dipertimbangkan. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Nabi SAW yang melarang makan upah mengajar Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fala taghlu fihi." Bacalah Al-Quran dan jangan terlalu berlebihan. Wala tajfu anhu, dan jangan lalai juga dari membaca Al-Quran. Wala taqulu bihi, dan jangan makan upah membaca atau mengajarkan Al-Quran. Wala tastaksiru, dan jangan memperbanyak harta melalui mengajarkan Al-Quran. Artinya hidupnya hanya mengajarkan Quran aja, tidak kerja, tidak apa gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini argumen dari ulama madhab Hanafiyah dan Hambali yang Hanabilah yang mengharamkan upah yang dari awal sudah ditetapkan atau ditentukan. Pokoknya aku nggak segini aku nggak datang. Nah, pendapat yang kedua yaitu para ulama madhab Maliki dan Syafi'i yang membolehkan menarik upah dari kerja dakwah. Mereka berpegang pada dalil-dalil. Yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sekelompok sahabat Nabi SAW melewati sebuah perkampungan. Lalu orang kampung tersebut minta kepada mereka untuk mengobati kepala suku mereka yang terkena sengatan hewan berbisa. Para sahabat mau mengobati dengan syarat orang kampung itu memberikan imbalan beberapa ekor kambing. Setelah terjadi kesepakatan, salah seorang sahabat mengobatinya dengan membacakan Al-Fatihah di ruqyah. Setelah itu juga si sakit langsung sembuh dan mereka memenuhi akad dengan memberikan beberapa ekor kambing yang disepakati. Sebagian sahabat menolaknya karena dianggap mengambil upah dari baca Quran. Nah, jadi yang sebagian menerima, sebagian tidak mau. Begitu sampai di Medina, mereka bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, "Inna ahaqqama akhadtum alaihi ajron kitabullah." Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan dari Al-Quran. Artinya boleh. Itu hadis yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita menawarkan diri untuk dinikahi Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW tidak berniat menikahinya. Jadi pas majelis ngeten iki tiba-tiba ada yang mengajukan diri, ya Rasul nikahi saya gitu. Kemudian Nabi tidak berniat, kurang kerso. Kemudian seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW agar menikahkan wanita itu dengan dirinya. Ya kula mawon ya Rasul, kula kerso. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari mahar. Boleh ono mahar tinggu calon iki. Nanti dalam hadis disebutkan walaupun cincin besi. Namun dia tidak memiliki apa-apa, pulang tidak dapat apa-apa. Nah, ini menjadi dalil ya, bahwasanya hidayah itu tidak mesti terkait dengan harta. Dan dalil sudah menyatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu masa ketika aku hidup. Berarti aku dan para sahabat. Berarti orang yang terbaik itu para sahabat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat itu para sahabat. Nah, ternyata orang yang kau beri nikmat di sini bukan nikmat dunia. Buktinya ini ajeng nikah aja disuruh pulang nyari mahar, bahkan cuma cincin besi aja nggak nemu gitu. Nggak nemu. Mungkin dalamnya Pak Joko cincin besi di gua ya. Nemu kah gitu. Penganggone Pak Joko yang telecek. Nah, maka di sini dia nggak nemu. Maka Nabi SAW menanyakan, "Ya udah, apa yang kamu punya dari Al-Qur'an? Hafalan apa?" Kemudian dia menjawab, hafal beberapa surat. Maka Nabi SAW bersabda, "Qad zawwajukaha biha ma'aka minal Qur'an." Kami nikahkan kamu dengan perempuan tersebut dengan mahar mengajarkan wanita itu beberapa surat Al-Quran yang kau hafal. Jadi nek kowe paham surat itu ajarmu. Nah, niki mengke di dalam praktek niku saya temukan beberapa teman-teman gitu menikahi seorang wanita maharnya kitab tafsir. Nah, niki pertanyaannya si wanita ini minta kitab tok apa sak ngajarke gitu. Artinya nek kitab tok begitu diberikan selesai sah. Tapi kalau sak ngajarke maka nikahnya akan sempurna kalau sudah diajarkan. Ngoten. Jadi harus diajarkan. Dengan pramila nek gadah putra kakung enten angsal garwa atau napa mantu, calon mantu niku ustadzah. Wah, penak Pak. Mahare kitab tafsir genahke.
kon ngajari apa kita petok. Yo sak ngajar kene. Lah kowe sinau kapan kok iso ngajar kene? Niku perlu dijelaskan ya. Karena mahar itu kan bisa dihutang, nggak harus tunai. Nah kalau konteksnya materi berarti ketika dinyatakan terhutang berarti kan belum dibayar. Tapi kalau konteksnya tafsir dan mengajarkannya, kitab tafsir dan mengajarkannya, maka begitu kita dikasih berarti dia masih utang ngajari. Nah, makanya di sini suruh mengajarkan. Nah, dari hadis ini dipahami bahwa mengajar Quran halal sehingga bisa dijadikan mahar layaknya emas, perak dan lainnya. Dari dua pendapat di atas dengan argumen masing-masing, sebagian dari para ulama mencari jalan tengah biar kemudian bisa menjadi solusi, yaitu tidak dibenarkan mengambil upah berdakwah kecuali untuk menutupi biaya kehidupan pokok pendakwah dan keluarga yang menjadi tanggungannya, karena bila sama sekali diharamkan dikhawatirkan akan langkanya orang yang mau mengajar, mendakwah dan menyiarkan agama Allah, karena para juru dakwah tersebut disibukkan oleh aktivitas kesehariannya mencari nafkah. Hal ini mungkin akan berakibat buruk pada generasi selanjutnya, sehingga mereka tidak lagi memahami agama karena tidak lagi ada orang yang mengajarinya. Berarti boleh walaupun dengan kesepakatan, dengan catatan sesuai kelaziman. Nah, kelaziman kalau kembali kepada aturan ketenagakerjaan, niku nek konteke mempekerjakan sebagai ustadz di yayasan atau sekolah Islam, niku nggih ngikuti UMR, UMP, ya, niku pun standar. Nah, nek dalam konteks amplop, niku berarti nek kembali ke sini disesuaikan dengan logika kecukupannya. Rumahnya mana? Rumahnya merugi. Nah, bensin Solo. Niki triagan tekan merugi pinten. Nah, misal 50. Sak mampire angkringan pinten 50 gitu. Nah, anake 6, 10, bojone siji, bojone 200 berarti aman itu. Ngoten nggih. Ngoten. Makanya kalau harus bersepakat maka harus ada hitungan yang sesuai dengan kelaziman itu, kelaziman. Dan bila dibolehkan tanpa syarat, yang berarti dibolehkan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan profesi sebagai pendakwah. Seperti fenomena sekarang di mana seorang ustadz ternama tidak mau memberikan pengarahan agama bila imbalannya kurang dari sekian-sekian. Artinya gini, boleh ning bukan berarti loss gitu loh, tetap pakai kelaziman. Makanya ten Semarang niku enten satu masjid kula kesupen. Ini sing cerita renyang kula niku IO dari ustadz-ustadz besar ning TV-TV niku. Nanti enten ustadz A terus digolekke panggung masjid niki. Narip niku sekali datang 20 yuta ustadz niku. Nah, terus tapi dia cerita di masjid ini di Semarang, lo kesupen namanya masjid nopo niku. Niku buat ustadz yang datang segede apapun, pokoknya anggarannya cuma 2 juta maksimal. Soal kurang apa piye wis terserah. Pokoknya anggar gelem rene 2 juta, gak gelem ya wis. Jadi dia punya prinsip tegas itu. Ya, makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, perlu dipertimbangkan nggih. Jangan sampai menghadirkan pendakwah yang memang memperkaya diri dari dakwah itu nggih kurang bagus gitu. Jadi kalau bisa memang benar-benar semuanya bisa balance, mas, umat tidak diberatkan, kemudian si pendakwahnya juga bisa lebih qanaah atau warok dalam urusan dunia. Kemudian seperti fenomena sekarang tadi udah, di mana agama dijadikan cara untuk mencari imbalan, jika kurang maka dia tidak mau mendatangi dakwah itu. Hal ini bertentangan dengan hadis yang melarang memperbanyak harta dengan mengajarkan Al-Quran. Dengan demikian maka pendapat ini cukup kuat, yakni boleh mengambil upah kerja dakwah untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik itu disepakati atau tidak. Maksudnya tidak ada kesepakatan dikasih langsung terima, atau kemudian memang sepakat. Lo nanti Pak membuat kesepakatan. Terus lo ini kan dibolehkan oleh bapak lo, pokoknya nek ngisi pengajian ojo nganti nompo amplop. Tapi kan dulu waktu saya masih kuliah, lo ngisi pengajian itu kayak kuliah lo. Lo nanti dikengken kalian yang lo ngisi teng omahe teng Semarang ini kok. Delalah lo ra ndedit, jan ra ndedit tenan.
Ya kula areng ngomong isin jane. Ning nek ora ngomong ya ora duwe gitu. Terus kula ngomong kali kanca kula. Bro, sorry ya, aku nek iso engko mulih disangoni ya. Soalnya aku mau ndedit 20.000 dienggo numpak bis mrono. Ya engko sangono mulih balik, mosok aku iso rono ra iso mulih. Lah piro Mas? Yo nek mangkat rono 20.000 ya 20.000 wis ora apa-apa lah, wis 50 wis alhamdulillah. Ya wis tak ngomong karo ibu. Jadi adiknya dia itu ada acara ngoten terus kula kayak ngisi pengawasan. Kula iyani itu daerah Semarang. Kula mangkat Pak ngebis. Medhok pinggir dalan ngoten ya dipapa segala mriku terus ngisi rampung. Sangoni Mas sangoni 100. Punjul 50 alhamdulillah. Jadi memang benar saya itu pernah dalam kondisi yang sangat-sangat kepepet ya. Ya ngomong akhirnya gitu. Tapi nek enggak gitu kan. Ya tadi saya berusaha untuk mengikuti weling bapak saya tadi. Pokoknya nek ngisi pengajian wis ora usah nampa amplop gitu. Kaketan kadang Pak Rahmat iki dijujul-jujul ki ten pundi gitu. Ngeteri nopo ngisore enten niku ne. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, nek kalih kula pokoke los mawon. Jenengan ajeng undang kula ten omah terus rasa mikir biayane pinten-pinten. Wah anggere teko disuguh pun aman niku. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Disebutkan lagi di sini bahwasanya nggih dengan demikian maka seorang juru dakwah juga perlu dipastikan keadaannya. Artinya kalau memang si pendakwah itu kerjanya yaitu ya sudah mau nggak mau ya dia memang harus diberi. Makanya kula ten balai kota ini kan berusaha untuk menyampaikan sesuatu niku apa adanya. Termasuk kula ini kan jadi balai kota itu untuk kemudian mendesain supaya kota itu berjalan sebaik mungkin. Maka dia harus berlandaskan evidence, policy based evidence. Jadi kebijakan yang berlandaskan pada bukti. Nah, bukti itu adalah kajian. Kajian itu yang bikin kami, Badan Riset Inovasi Daerah. Tahun ini ada permintaan dari OPD itu 145 kajian. Jadi niku nek diporo rolas niku ketemune rata-rata sebulan niku harus selesai 10. Nah, nek dulu itu dibiayai satu kajian itu 50 sampai 75 juta, nek sekarang 0 tapi harus selesai. Nah, harus dipikirkan mekanismenya gimana. Akhirnya kita buka peluang magang sebanyak-banyaknya. Nah dari magang itu nanti saya bimbing, jadi ada satu ruangan rapat besar itu masuk situ puluhan orang. Nanti kemudian kita kasih judul satu-satu, kemudian kita bimbing dengan berbagai macam latar belakang disiplin ilmu. Ada yang lingkungan, ada yang ekonomi, ada yang macam-macam, ada yang politik gitu kan. Nah maka itu tujuannya agar bisa mengurangi dari 145 itu paling tidak kalau bisa kurang setengahnya lah 70 gitu. Nah maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah model dakwah yang saya lakukan, nah saya mencoba untuk menghadirkan kajian itu. Saya usahakan jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai bertentangan dengan Islam. Jadi misal bagaimana rumus supaya PAD Solo meningkat gitu kan. Jangan sampai nanti munculnya niku kajian yang menyatakan harus digalakkan lagi SDSB. Nah, saya ngerimnya dari situ gitu. Nah ini kajian ini kalau sudah lolos naik nanti ke atas ke Bapeda, kemudian ke pemerintah kota, ke wali kota dan seterusnya, kemudian jadi perda gitu. Jadi dakwah niku mboten cuma di masjid, tapi bisa lewat dari dalam, tapi dengan cara yang cantik ngoten nih. Nah ini saya sampaikan biar jenengan jangan sampai seudon. Nanti ada sebagian orang yang seudonnya bahasanya wah iso dakwah ning masjid tapi enggak iso dakwah ning kota gitu. Nah ini proses menuju ke sana. Makanya kita usahakan misal nanti soal halal haram itu biar kemudian jelas mana kawasan halal. Ada kajian tentang kajian ekonomi syariah Kota Surakarta, belum selesai. Tapi saya bikin gitu kan. Termasuk istri saya itu ngambil S3 hukum, niku saya arahkan untuk peningkatan PAD menggunakan jalur ekonomi syariah gitu coba. Artinya kita mengusahakan sedemikian rupa gitu agar kemudian Islam itu membumi gitu. Jadi tidak cuma sekedar teori yang disampaikan, yang kadang kita yang mendengar iki nek dipraktekke piye gitu. Tapi lebih kepada memang sudah dalam tataran dieksekusi. Walaupun nanti eksekutornya tetap kembali ke pemimpin tertinggi yaitu wali kota. Nah, kembali ke situ Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya sudah ngomong sama istri saya, nah ini nek sampai tercium sama orang-orang fi qulubi marad, nah, yang di hatinya ada penyakit. Padahal kalau kita ngomongkan syariat atau Islam, itu harusnya itu bisa diterima oleh semua golongan. Kayak
napa niku ekonomi syariah, perbankan syariah. Bank syariah itu tidak pernah nulis hanya untuk orang Islam, itu tidak pernah. Non Muslim itu bahkan masuk situ. Saya punya teman orang non Muslim itu bahkan dia beli saham, itu sahamnya saham syariah. Ketika saya tanya lah, apa kok kowe sahamnya syariah, wong kowe ra mlebu Islam? Jawab dia, teman S2 saya di Teknik Lingkungan UI. Dia jawab, nek saham syariah iki sak ngerti ku lho Mas. Kuwi ra bakal ngedol rokok, kuwi ra bakal ngedol minuman keras, ndak bakal menjual perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Ora, bener saya bilang gitu. Jadi ada sistem namanya SOTS itu. Jadi sistem operasi terkait dengan saham syariah. Nah, di situ sudah difilter perusahaan-perusahaan yang rokok tidak masuk, perusahaan ciu homer itu tidak masuk, kemudian perusahaan-perusahaan yang basisnya adalah tidak memiliki proper lingkungan itu juga tidak masuk. Dan itu setiap tahun berubah. Nah, teman saya pilih mengambil di ekonomi syariah itu terkait dengan saham. Bank juga demikian. Orang-orang yang kemudian paham benar dengan mekanisme ekonomi syariah, maka mereka akan lebih senang untuk mengambil atau menabung atau meletakkan uangnya niku di perbankan syariah daripada di perbankan konven. Karena kalau di konven itu nanti pendanaannya itu bisa macam-macam. Oh, kalau misalnya ada pendirian diskotik ya dibayari dan seterusnya. Nah, orang-orang Nasrani yang masih punya fitrah yang baik, dia itu tetap akan senang yang tidak berurusan dengan kayak gitu-gitu, karena yang kayak gitu-gitu itu punya efek yang buruk juga buat lingkungan. Dan kalau banyak minuman keras dijual kan nanti juga banyak kerusuhan, banyak keramaian, banyak konflik dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, saya udah ngomong sama istri saya, nanti nek misal tercium oleh orang-orang yang fi qulubi marad, di dalam hatinya ada penyakit, terus kemudian dinaikkan itu sebagai perkara, kemudian dicarilah sebab supaya paribasane saya disingkirkan dalam arti dipecat gitu. Terus perusahaan saya juga punya perusahaan nggak jalan gitu kan. Terus tersisalah tinggal ceramah ya. Nanti saya tak ngomong sama Pak Rohmat ngapunten. Sama menika kula kerso amplop sak isine gitu. Tapi selama itu tidak terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi ya, insya Allah kita baik-baik saja. Saya bilang gitu sama istri saya. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau panjenengan sudah memetakan seorang ustadz itu sudah nyata-nyata dia memang tidak punya usaha, jangankan kok perusahaan, minggu pitik pun boten gitu kan. Maka nggih kalau jenengan amplop nggih boten apa-apa. Tapi perlu diperhatikan juga kesanggupan masing-masing masjid. Nanti ada masjid niku pas Ramadan niku agendanya luar biasa banyak. Ustadz yang diundang niku nggih banyak gitu kan. Begitu rapat kula diundang, dalah kula niku dimasukkan di situ sebagai penasihat ekonomi. Nah, apa sih saya oh yo penasihat ekonomi. Nah, dalam pembahasan itu dari anggaran sekian 80 atau berapa puluh juta untuk Ramadan itu dilaporkan niku minus 28 juta. Wah, niki gimana cara menyelesaikannya Pak Ustadz? Aduh, kula sekian mikir ini. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau bisa nggih jangan sampai seperti itu. Jadi dilihat kesanggupannya. Dan itu kalau dalam teori ekonomi bisa jenengan lihat secara time series ke belakang. 5 tahun ke belakang niku duit masuk niku berapa sih gitu loh. Kalau rentangnya antara 20 30 20 30 20 30, maka tahun ini jangan main di rentang 50 60, tetap di paling bawah lagi di 20 30. Misal diambil titik tengah 25. Nah, 25 niku di breakdown. Kalau kegiatannya tiap hari berarti nggih rata-rata sehari niku 500 sampai 750. Nah, nanti di breakdown lagi kalau mau ngadakan pengajian itu berarti ngundang ustadz yang tarifnya misal 100 200 mungkin buat next nah, itu kalau sudah seperti itu ya harapannya tidak terjadi fraud di akhir bulan tutup buku pas Ramadan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kula ngitung ngoten niku sampai ngitung sampahnya wong Solo niku enten pinten ton setiap hari gitu kan. Itu dihitung dari mulai penduduknya ada berapa, secara hitung-hitungan aturan itu timbulan sampahnya berapa, diping-ping kemudian TPA-nya masih muat berapa gitu. Dan nikulah kerjaan saya. Jadi kalau pagi melakukan pengkajian, kalau malam melakukan pengajian. Nah, kembali ke sini. Berarti jenengan ngamplopi Pak Ustadz niku boleh ndak apa-apa, ndak dilarang. Cuman catatannya nggih jenengan sesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai jomplang. Nah, yang baru mau saya coba tapi belum ketemu prototipenya. Kemarin saya tawarkan di Ngringo belum mau, ditawarkan di Bulu ya belum mau. Bagaimana sebuah masjid itu punya unit usaha yang kemudian unit usahanya itu menghidupi kegiatan masjid sehingga tidak bergantung pada kotak infak. Nah,
Itu yang belum mau. Nah, kalau Pak Rohmat ini malah sudah mau menjalankan. Nah, nanti mau tinggal saya lihat. Nah, nanti bisa jadikan tempat studi banding gitu. Tidak usah ditawari, malah sudah punya ide. Nah, monggo nanti tinggal kapan melampahnya, bisa jadikan prototipe kalau memang itu sudah jalan. Rata-rata belajarnya ten Joko Karyan gak ada hotel Pak ini. Jangan nek misalkan mereka tinggal damel hotel niku terus ten pundi sebelah pundi. Artinya terkadang yang ditiru niku gurunya niku keduren gitu. Harusnya yang kira-kira mirip-mirip gitu, selevel seleting gitu kan. Itu lebih enak. Kalau sudah ketinggian gitu susah Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tentang hak cipta menulis buku keislaman. Nah, terus seorang yang menulis buku nanti tidak dicetak itu kalau diserahkan ke penerbit dia nanti dapat sekian persen dari harga. Itu seperti apa? Dan ini disebutkan buku keislaman. Jadi memang benar-benar catatan kehati-hatian buat para pendakwah. Kira-kira nek ustaz nulis buku keislaman ya. Jadi yang berbau agama boleh enggak? Nek buku umum tidak ada kaitannya dengan keislaman, misal buku tentang teknik misal, itu insya Allah itu tidak ada khilaf boleh gitu. Tapi kalau buku keislaman seperti apa? Bagaimana halnya dakwah tadi loh. Nah, menulis buku tentang tuntunan Islam dalam berbagai macam sisi kehidupan seperti akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan lainnya merupakan salah satu cara menyebarkan risalah agama Allah. Di samping menyebarkan agama dengan lisan dari generasi ke generasi yang telah dibahas tentang hukum mengambil upahnya. Nah, ini kayak buku ini. Buku ini saya sampaikan karena saya sudah pernah berguru sama orangnya, kemudian majelis juga, kemudian pelatihan juga, terus saya sampai kejar beliau di kampus. Waktu itu kampusnya kan Trisakti. Yang masuk situ karena beliau, pas saya masuk situ beliau sudah tidak di situ. Karena sakit, jadi beliau fokus ke Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah di Taskia Bogor, ngajarnya cuma di sana. Nah, ke Bogor saya kejauhan, waktu itu saya kerjanya di Lebak Bulus Jakarta. Jadi kalau ke Bogor itu kejauhan. Makanya saya tetap bertahan di Trisakti sampai selesai. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan walaupun tidak pernah ketemu orangnya atau mungkin bisa lihat di internet gitu ya. Nah, tapi kan saya sampaikan bukunya. Nah, ini yang beliau maksud. Jadi dakwah itu kadang memang perlu dengan lisan kalau mampu atau bisa ketemu orangnya, tapi kalau tidak bisa ya lewat bukunya. Maka metode ini digunakan oleh pembawa risalah nubuwah dari masa ke masa. Jadi menulis kitab itu sudah biasa oleh para ulama. Bahkan sampai hari ini kita masih mendapati kitabnya Imam Nawawi dengan berbagai macam judul toh, seperti misal yang saya ajarkan dan cetak niku Arba'in Nawawi niku meh rampung malah pun rampung malah. Jadi ini pun hadis di luar 42 niku. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti nyata tulisan-tulisan para ulama abad 2 Hijriah sampai hari ini masih dapat kita baca. Buku Imam Malik Al-Muwatta yang wafat 179 Hijriah juga masih ada di toko-toko buku, perpustakaan-perpustakaan Islam yang mayoritas penduduknya muslim. Nah, para ulama Islam dari masa ke masa menghabiskan hidup mereka untuk menulis karya ilmiah, berharap dapat menjadi tabungan mereka di akhirat kelak, kampung yang abadi. Mereka tersemangati oleh sabda Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Insyaallah niki dengan pun sering mendengar bahwasanya seorang muslim kalau meninggal amalnya terputus kecuali 3, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka bila kita baca riwayat hidup para ulama, niscaya kita akan terkagum-kagum dengan kesungguhan mereka dalam menulis buku Islam. Seperti Imam Syafi'i yang wafat 204 Hijriah, membagi waktunya setiap malam menjadi 3. Sepertiga bagian malam yang pertama untuk nulis buku. Jadi sepertiga itu berarti kan misal maghrib jam 6, mungkin subuh misal jam sekawan gitu. Berarti kan itu 10 jam. Berarti sepertiga yang pertama itu dari jam 6 sampai jam tambah 3, jam 9 atau setengah 10. Maka sepertiga pertama untuk nulis, sepertiga yang kedua untuk tahajud, berarti dari 9 sampai 12 tahajud. Sepertiga yang ketiga untuk istirahat, tidur. Kemudian ada Sihnun Al-Qayrawani, murid dari Imam Malik, beliau wafat di 202 Hijriah. Diriwayatkan bahwa pada suatu malam budak perempuannya bernama Ummu Mudam masuk membawa makanan malam untuknya. Ia menjawab, "Sekarang saya sedang sibuk menulis kitab." Budak itu terlalu lama menunggu dan malam pun telah berlalu larut.
budak itu menyuapkan makan malam untuk Sihnun tanpa ia sadari. Jadi nulis saking khusyuknya, nggak mau diganggu, ditenggok kok pun dangu, mungkin budak ini khawatir nek sakit, nah niku langsung didulang ngoten. Ya nulis kalih mangap kalih napa niku makan niku. Kalih dahar. Nggih. Zaman dulu bahkan orang kalau mau amputasi, orang-orang yang tingkat khusyuknya dalam sholat niku tinggi, niku nek ajeng dibius nggak mau. Terus aku tak sholat sih, pas sholat ketokan sikilku. Niku sudah susah nih sekarang kita dapat orang kayak gitu. Budak itu kemudian menunggu terus saat adzan subuh dikumandangkan. Sihnun memanggil budaknya untuk membawa makanan malam tadi yang ditawarkan. Nanti subuh pun rampung, tanya, "Ndi panganane mau?" Budak itu pun menjawab, "Tuanku, makanan tadi telah saya suapkan ke jenengan dan jenengan sudah memakan." Sihnun pun menjawab, "Aku kok nggak sadar ya nek mangan." Saking khusyuknya nulis lagi. Ibnu Jarir At-Tabari, ini penulis kitab At-Tabari, mewariskan karya ilmiahnya dan berbagai disiplin ilmu. Yang paling terkenal itu tafsir, kemudian nanti ada tarikh, ada fikih, yang kurang lebih 351.000 halaman di total semuanya. Maka karya ilmiah dalam jumlah yang sangat menakjubkan itu beliau hasilkan karena tidak satu detik pun dari hayatnya terlewat untuk menulis. Wah, pun rampung. Begitu sih banyak. Insya Allah nanti kita sambung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita belum intinya yaitu membahas tentang hukum mendapatkan hak cipta dari menulis buku keislaman. Kita baru pembukaannya yaitu berkisah atau menceritakan tentang bagaimana para ulama itu menulis kitab. Insya Allah di waktu yang akan datang kita lanjutkan dengan